Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang views ya. Di eh, di panduan MySQL from zero to hero ada di halaman 91. Nah, di sini kita akan masuki atau membuat sebuah views. Views itu sendiri merupakan tabel virtual ya. Jadi di MySQL itu atau di SQL itu ada dua jenis tabel. Yang pertama ada tabel fisik, yang kedua ada tabel virtual. Nah, sebelumnya kita sudah membuat tabel fisik dengan membuat tabel mahasiswa dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tabel virtualnya itu sendiri. Nah, di sini ada struktur cara pembuatannya. Yang pertama perintahnya adalah create, kemudian di sini ada or replace algorithm bla 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 ya sampai invoker. Nah, ini kita tidak akan pakai satu blok ini, tidak akan pakai. Jadi langsung kita akan membuat create, kemudian views ya, ke sini langsung ke views. Lalu view name-nya apa? Kemudian karena ini tabel virtual, maka kalau di tabel fisik itu kemarin dideklarasikan field satunya apa, field 2-nya apa. Nah, di tabel virtual pun sama, cuman berbeda cara penggunaannya. Kalau di sini menggunakan S ya. Jadi create view S, kemudian isi di dalamnya adalah select. Kenapa select? Karena ini mengambil dari beberapa tabel yang sudah ada. Jadi intinya si views ini akan dibuat dari beberapa tabel yang sudah ada, makanya disebut tabel virtual. Contohnya di sini ada create view data pelanggan, select ID pelanggan, nama pelanggan, dan seterusnya. Nah, ketika diselect nanti bakal muncul sesuai data yang ada di beberapa tabel tersebut gitu. Nah, untuk mempersingkat praktek ini atau video ini, mari kita contohkan. Kita masuk di MySQL ya, kemudian saya buat database baru dengan nama database DB Campus 2. Kemudian saya sudah siapkan SQL dari ERD yang kemarin saya share, yang terakhir di pertemuan terakhir ada mahasiswa, ada KRS, mata kuliah, dan dosen, dimana setiap tabel ini mempunyai primary key ya. Si mahasiswa mempunyai PK di ID mahasiswa, kemudian dosen mempunyai PK di ID dosen. Lalu mata kuliah dia punya PK ID mata kuliah. Namun di sini ada kode yang selanjutnya yaitu FK, yaitu di mata kuliah ada FK ID dosen. PK itu sendiri kemarin sudah dijelaskan adalah primary key, kemudian FK itu adalah foreign key. Artinya foreign key itu adalah key yang dari tabel lain, atau dalam bahasa singkatnya ini adalah kunci tamu. Nah, kemudian di KRS di sini ada satu PK dan dua FK. Yang pertama dari ID mahasiswa, kemudian yang kedua dari mata kuliah dari sini. Nah, untuk membuat tabel seperti ini berarti kita harus urutkan. Yang pertama yang akan kita buat adalah tabel-tabel dengan yang ada hanya PK-nya, misal mahasiswa dan dosen. Jadi kita akan buat dulu tabel mahasiswa. Saya sudah siapkan SQL-nya di sini. Saya copy. Kemudian tinggal dipaste di sini, kita paste. Oke. Yang kedua Untuk yang kedua ini ada tabel yang bisa dibuat, itu adalah tabel dosen karena PK, karena primary key-nya hanya satu atau tidak ada FK ya. Yang tidak ada FK dulu. Nah, karena proses pembuatan create table itu biasanya dibuat beberapa baris. Namun ini biasanya ada kendala kalau dibuat beberapa baris, maka kita buat satu bariskan saja dulu. Kendalanya bukan kendala pembuatannya tidak sesuai, tapi kalau ada error agak susah melakukan perbaikan SQL ini di CLI ya, khusus di CLI atau di command line atau di terminal. Nah, ini kita copy ke DB Campus 2.
Oke, kita ulang ya. Kita ulang. Pertama kita bikin tabel mahasiswa. Kemudian selanjutnya kita buat tabel dosen. Nah, yang ketiga kita akan buat, kalau lihat di ERD yang ini atau relasi tabel yang ini, yang paling sedikit FK-nya yaitu mata kuliah. Jadi urutannya itu kalau untuk membuat tabel, pertama cek yang tidak ada FK ya. Kemudian yang kedua, setelah yang tidak ada yang FK lagi, lanjut ke yang tabel dengan FK-nya sedikit. Nah, ini kan cuma satu, sedangkan yang KRS ada 2 FK-nya. Nah, kita buat di sini buat satu baris ya. Kita buat satu baris ke mata kuliah dulu. Kemudian di sini ada ID dosen. Kemudian di sini ada constraint. Constraint ini untuk foreign key ya, foreign key. Lalu di bawahnya ini ada on cascade, on delete, dan on update cascade. Artinya ini adalah perintah untuk ketika misal data masternya ada perubahan, maka yang di FK-nya itu ada ikut berubah. Nah, sudah dibuat satu baris, kita copy, kita paste ya, kita paste di sini. Oke, sudah selesai. Lalu di sini ada tabel KRS, ini tabel terakhir, kita buat satu baris juga. Lalu semester dan nilai constraint dibuat satu baris juga. Oke, sudah satu baris, kita copy ya. Kita copy. Oke. Nah, kita show tables dulu. Sudah ada masuk dosen, KRS, mahasiswa, dan mata kuliah. Oke, setelah itu kita isi ya. Kita isi yang tabel dosen dulu. Tabel dosen kita isi. Oke, ada 5 data untuk dosen, kemudian kita insert yang mata kuliah. Oke, kemudian yang mahasiswa. Lalu KRS. Nah, selesai ya. Oke, semua tabel sudah terisi data dengan 5 data yang sudah disiapkan. Kita akan mencoba melakukan penampilan data, misal select bintang from yang pertama itu tadi adalah mahasiswa ya. Mahasiswa. Nah, di sini ada 5 data ya. Yang pertama Andi, Benny, Cindy, Dimas, dan Evi. Kemudian kita akan coba melakukan join dengan tabel KRS. Oke, di tabel KRS kita kita akan tampilkan dulu yang tabel KRS. Select bintang from KRS. Nama tabelnya adalah KRS. Select, salah perintahnya.
select bintang from KRS. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul ada ID KRS, ID mahasiswa, ID mata kuliah, semester, dan nilai. Nah, kita akan menampilkan misal ID KRS, kemudian nama KRS, nama mahasiswanya, ID mata kuliah, semester, dan nilai. Nah, untuk melakukan penampilan data seperti itu berarti kita harus menggunakan join. Ya, karena yang diambil adalah nama mahasiswa. Jadi yang akan kita ambil yang pertama misal ID ID KRS, kemudian nama mahasiswa. Berarti kan kita harus select, kemudian fieldnya kita masukkan ID KRS, kemudian ini nama nama mahasiswa ya. Kemudian yang ketiga ID mata kuliah. Yang keempat itu adalah semester. Dan yang kelima adalah nilai. Karena ini mengambil dari 3 tabel, berarti from-nya kita harus ambil dari 3 tabel juga. From, yang pertama adalah mahasiswa. Kemudian kita koma. From mahasiswa, kemudian kita koma. Yang kedua adalah KRS itu sendiri, KRS, kemudian terakhir adalah mata kuliah ya, mata kuliah. Nah, seperti ini. Nah, maka akan muncul banyak sekali data ya. Padahal yang benar-benar datanya itu kan hanya cuma 5 di setiap tabel, tapi ini muncul 125 baris. Kenapa bisa muncul 125 baris? Karena kita tidak menggunakan join. Oke, kita buat join di sini, KRS mahasiswa, inner join kok KRS on mahasiswa titik. Di mahasiswa tadi teh fieldnya adalah ID ya, on mahasiswa ID sama dengan KRS titik ID mahasiswa. Kemudian karena ini ada inner join lagi, maka kita tambahkan atau kita coba buat 2 dulu ya. Nah, seperti ini. Enter kolom mahasiswa ID. Ternyata ada error teman-teman. Kita coba lagi ya. Ini errornya ketika dari from-nya nih. Dari from-nya ada error. Nah, jadi kita buat ulang. Select ID KRS, kemudian nama mahasiswa ya, nama underscore mahasiswa, kemudian ID mata kuliah, kemudian semester dan nilai. From-nya ini kita sesuaikan dengan yang ada di relasi yang ini. Yang pertama adalah KRS, from KRS. Nah, kemudian kita kasih inisialisasi ya. Untuk KRS ini adalah K. Kemudian kita join, inner join dengan, lihat di sini relasi tabelnya. Dari KRS itu yang pertama adalah FK-nya ID mahasiswa. Nah, kita akan join dengan mahasiswa.
join mahasiswa, kita kasih inisialisasi M ya, kita kasih inisialisasi M, kemudian kita sambungkan ID-nya on. Ini nih ID yang ini maksudnya nih. Di mahasiswa dan KRS itu yang nyambung apa? Ini kan di KRS adalah ID mahasiswa, kemudian yang di mahasiswa juga ID mahasiswa. Nah, berarti kita sambungkan on K ID mahasiswa sama dengan M ID mahasiswa. Nah, penulisan yang ini, penulisan K ID mahasiswa dan M ID mahasiswa itu harus sesuai dengan yang ada di sini atau yang ada di database-nya ya, di tabelnya. Kemudian relasi yang kedua adalah KRS ini akan direlasikan dengan mata kuliah. Mata kuliah untuk apa? Untuk melihat ini nih, untuk melihat ID mata kuliahnya. Jadi kita inner join lagi, inner join tabel mata kuliah, kita kasih nama MK, inisialisasi MK, on K di tabel KRS yang berelasi adalah ID mata kuliah sama dengan MK titik ID mata kuliah titik koma. Nah, sudah kita kasih inisialisasi dan sudah kita joinkan. Langkah selanjutnya di sini query ini tidak akan jalan atau bakal nampilnya null ya, karena si select ini ya, select ID KRS, nama mahasiswa dan lain-lain, dia tidak mempunyai inisialisasi. Maka di sini kita tambahkan inisialisasi. Yang pertama, ID KRS ini diambil dari tabel KRS kan, dari sini nih. ID KRS itu diambil dari KRS, maka kita masukkan di sini adalah K sesuai dengan inisialisasinya. Kemudian yang kedua, nama mata kuliah itu diambil nama mahasiswa diambil dari mahasiswa yaitu M ya, titik. Kemudian ID mata kuliah ini diambil dari mata kuliah dari MK, semester dari K, kemudian nilai juga dari K. Nah, kalau sudah tinggal di enter saja. Oh sorry, ya ternyata nama mahasiswanya salah. Yang diambil bukan nama mahasiswa, berarti yang diambil adalah field tadi di sini nama doang. Sorry ya. Nama. Nah, ini ada kesalahan pengambilan nama. Enter. ID mata kuliah salah. Coba kita describe dulu ya. Show tables describe mata kuliah. Oh salah, nama ID matkul. Oh oke, ID matkul tabelnya. Oke, berarti kita cek dulu yang query-nya ya. Ada yang salah. ID mata kuliah di KRS ID mata kuliah, sedangkan di mata kuliah ini ID matkul. Oke, sini berarti ID matkul tidak mata kuliah. ID matkul, kemudian
Ini kita rubah lagi untuk yang MK nya matkul. Nah seperti ini, kita enter. Masih ada error ternyata. Kita cek dulu baris per barisnya. Select ID KRS, M mataku mahasiswa, ID matkul. Nah ini nih, ID matkul, bukan mata kuliah. Matkul K semester, K nilai, from KRS, inner join mahasiswa, on K mahasiswa, inner join mata kuliah, MK, on K ID mata kuliah. Nah di MK nya ini matkul ya, matkul, enter. Nah ini nama mahasiswanya kok balik lagi errornya. Ini banyak kesalahan menuliskan kode, enter. Nah muncul ya, jadi ID KRS nya nama, kemudian ID mata kuliahnya, semester, dan nilai. Nah sekarang bagaimana caranya supaya mata kuliahnya muncul? Nah berarti kita tinggal merubah yang ID matkul menjadi nama mata kuliahnya. Nah ini yang ID matkul ini kita akan rubah menjadi nama mata kuliahnya. Cek di sini atau di perintah yang ini, mata kuliah itu mempunyai nama mata kuliahnya adalah fieldnya adalah nama matkul ya, nama underscore matkul, enter. Nah seperti ini. Jadi sekarang sudah ada ID KRS nya 1, namanya Andi, kemudian mata kuliahnya pemrograman web, semester 4, dan nilainya A. Nah itulah cara menggunakan join. Nah ketika menggunakan select seperti ini kan kita harus melakukan beberapa kali coding. Misal kita mau menampilkan lagi dengan format yang sama, berarti kan kita harus melakukan nulis ulang kode SQL nya ini. Supaya kita tidak menulis ulang, maka dibuatlah yang namanya view gitu ya. Jadi kita supaya tidak melakukan penulisan ulang berkali-kali, maka kita perlu membuat view. Nah caranya dari yang tadi kita buat, ini kita masuk lagi, kita tekan tanda panah ke atas ya, tanda panah ke atas. Ini kan sudah betul query-nya. Nah kita kalau misal mau menggunakan view, jadi tinggal dilakukan penambahan perintah di depannya, yaitu create view kemudian kita buat namanya, misal view-nya adalah KRS virtual misal, atau ya virtual aja, create view. Nah nama view-nya adalah KRS virtual, kemudian tinggal ditambahkan S ya, create view KRS virtual as select bla 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 sampai joinnya selesai yang tadi. Tinggal kita enter. Sekarang tinggal kita enter. Nah sekarang sudah query oke. Kita coba show tables. Sekarang ada KRS virtual. Nah ini KRS virtual ini bukan tabel, tapi masuknya adalah view. Kenapa masuknya ke view? Karena si KRS virtual ini bukan tabel fisik, tapi tabel virtual. Tabel virtual itu disebutnya adalah view. Nah cara menampilkan data yang tadi bagaimana kalau sudah dibuat view? Ini yang KRS nama dan sampai nilai ini gimana caranya? Nah untuk menampilkannya tinggal ditambahkan select bintang from KRS virtual, begitu.
tinggal titik koma enter. Jadi sekarang tidak lagi perlu menuliskan tidak perlu menuliskan select K ID KRS dan seterusnya sampai ID mata kuliah ini, sampai joinnya selesai. Tapi kita cukup melakukan select bintang from KRS virtual. Jadi nanti datanya akan ditampilkan berdasarkan query yang dibuat sebelumnya. Nah, seperti itu. Itu cara buat KRS cara membuat views ya. Nah, minggu kemarin itu ada, atau pertemuan sebelumnya ada tugas, yaitu menampilkan mahasiswa berdasarkan dosen dan mata kuliahnya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini berarti kalian bisa membuat dari tabel yang tadi atau dari query yang tadi. Berarti joinnya harus ditambah nih dari sini. Joinnya harus ditambah. Sebentar, kita buat joinnya ditambah. Dari mahasiswa ke KRS, mata kuliah, dan dosen. Berarti harus dijoin lagi yang tadi. Yang ini kita coba copy ya. Kita coba copy. Paste. Select K ID KRS M. Kemudian kita akan menambahkan yang ditampilkan adalah ini tuh, tampilkan mahasiswa berdasarkan dosen ya dan mata kuliah. Oke. Mahasiswa berarti yang ditampilkan hanya mahasiswanya saja. Select bintang. Nah, kita select K titik bintang ya. M titik bintang from KRS from KRS inner join. Kemudian kita tambahkan ini inner join lagi di bawahnya, inner joinnya ke dosen on mata kuliah MK ya, on MK itu tadi kuncinya adalah on MK ID dosen ID dosen sama dengan dosen, inner join dosen. Kalau kita tambahkan dulu inisialisasinya D ya, D MK ID dosen dan D sama titik ID dosen, ID underscore dosen. Kita enter dulu, select bintang. Oke, sip. Nah, ini sudah muncul data mahasiswa ya berdasarkan di join dari keseluruhan tabel. Oke, kita tambahkan sekarang mata kuliahnya dan dosennya. Berarti where-nya itu adalah mata kuliah, kemudian nama dosennya siapa gitu. Kita tambahkan di sini setelah join-nya beres, kita tambahkan where mata kuliah. Nah, ini mata kuliahnya. Where MK titik where MK apa nih mata kuliahnya, kita cek dulu di sini data mata kuliahnya. Where MK pemrograman web misal,
where mk id sama dengan 1 n dosen d titik id dosen sama dengan id dosen sama dengan 1 misal. Kita enter mk id id matkul enter. Nah, jadi yang diajar oleh mata kuliah nomor 1 dan dosen nomor 1 adalah hanya Andi gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau mau dibuat view berarti tinggal ditambahkan di sini. Ditambahkan di depan selectnya yaitu create table create view. Nama view-nya adalah MHS virtual misalnya. Virtual as select enter. Nah, sekarang kita show tables lagi, tables. Nah, sudah ada kan, tinggal di select tentang from MHS underscore virtual enter. Nah, seperti itu. Soal yang kedua kemarin adalah tampilkan jumlah mahasiswa berdasarkan mata kuliah. Tampilkan mahasiswa berdasarkan mata kuliah berarti kita perlu melakukan grouping ya. Jumlah mahasiswa berdasarkan mata kuliah berarti kita perlu menambahkan grouping di sini. Select. Nah, ini yang kita copy yang ini. Copy. Tampilkan jumlah mahasiswa berdasarkan mata kuliah. Oke, lihat di sini. Mahasiswa mata kuliah berarti tidak ada dosennya ya. Tidak ada dosennya nih, tidak ada dosennya. Berarti kita tinggal grouping yang query yang pertama berarti tadi. Query yang pertama. Nah, ini nih. Sampai mata kuliah kan. Copy yang ini, kemudian kita paste di sini. Paste. Select ID KRS. Nah, kita buat kita buat grouping, tampilkan jumlah mahasiswa berdasarkan jumlah mahasiswa berarti yang di select itu adalah ID-nya atau mahasiswanya, bolehlah. Select, kita menggunakan di sini count ya. Count m titik ID mahasiswa. Select count ID mahasiswa from KRS, inner join mahasiswa, kemudian mata kuliah. Oke, group by, di sini ada group by ya. Group by. Nah, kita group by-nya adalah mata kuliahnya sekarang. Mahasiswa berdasarkan mata kuliah. Oh, berarti ini joinnya tidak perlu 3 ya. Cukup sama mahasiswa sama KRS aja. Jadi nggak perlu ada mata kuliah di sini. Select count ID mahasiswa from KRS, inner join mahasiswa. Cukup sampai situ ya. On K mahasiswa, M mahasiswa. Nah, udah. Mata kuliah kan sudah ada di KRS. Jadi tidak perlu di join lagi dengan ke tabel
tidak perlu di join lagi ke tabel tidak perlu di join ke tabel yang ini nih, mata kuliah, karena si mata kuliah sudah ada di KRS ini menggunakan ID mata kuliah. Jadi kita tinggal group by K titik ID mata kuliah, enter. Oke, salah ternyata ID matkulnya. Show KRS, describe KRS ya, kita describe dulu, salah. Describe KRS, ID KRS, ID mata kuliah, namanya ID mata kuliah, ID mata kuliah, enter. Unknown K in group by unknown kolom K ID mata kuliah, select count M ID mahasiswa from KRSK inner join mahasiswa M on K ID mahasiswa M ID mahasiswa group by K ID mata kuliah. Sorry, kurang typo. Ini jadi countnya adalah 1111, berarti tiap mahasiswa dia punya relasinya satu mata kuliah. Jadi countnya cuma ada 11 gitu. Kalau mata kuliahnya ada yang sama, berarti dia bakal nge-count 22 atau 211 gitu. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan pembuatan view. Jadi tadi sudah kita praktekkan cara membuat view. Pertama kita buat dulu joinnya, karena ini merupakan tabel virtual yang dibuat dari join beberapa tabel fisik ya. Kemudian kita tinggal tambahkan create view di depannya. Kemudian setelah create view lalu diikuti dengan nama view-nya, lalu ada S. Baru setelah itu kalian buat select-nya. Namun sebelum membuat view, pastikan dulu si select itu benar-benar jalan gitu. Jadi jangan sampai ketika view-nya dijalankan ternyata select-nya itu sendiri tidak jalan begitu. Makanya dari praktek tadi dijelaskan kita bikin join-nya dulu, baru setelah join kita buat perintah create view-nya. Demikian penjelasan untuk view. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika tidak dipahami boleh ditanya di grup. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you on the next video.